malam Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaktian di dalam Sejid Wan Im Pusat. Ya. Inilah kesempatan kita berbuat kebajikan, salah satunya melakukan puja bakti. Kita melakukan puja bakti bersama-sama. Mungkin orang lain tidak ada waktu, ya. Kalian masih sempat datang wihara, ini sangat luar biasa. Maka dari itu, bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita pada malam hari ini lakukan puja bakti untuk Sejid Wan Im, mengingatkan kita bagaimana kita mengingat nilai-nilai luhur Wan Im Pusat, ya, bodhisattva awal Wireswara. Apa itu Wan Im Pusat? Apa? Bodhisattva yang apa? Yang cinta kasih, welas kasih, ya. Maka dari itu, bagaimana kita menjalani, ya, mengikuti nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita lakukan dalam kehidupan? Siapa sudah menjalankan? Pasti sudah menjalankan. Kalian sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia, pasti sudah menjalankan tanpa kalian sadari. Maka dari itu, setiap waktu, setiap saat, dimanapun Anda berada, lakukan yang baik. Jadilah manusia yang penuh welas kasih sayang. Memang tidak gampang, tapi bagaimana kita belajar? Memang kita bisa. Dulunya bisa apa? Tidak bisa apa-apa, ya. Setiap waktu, setiap saat kita belajar. Dalam lingkungan kecil keluarga kita, ya, mungkin ada salah, minta maaf. Namanya kita manusia, pasti ada salah. Semua pasti mengalami kesalahan. Tapi bagaimana kita harus menyadari kesalahan kita? Lebih baik kita harus belajar sadar diri, minta maaf. Toh tidak ada ruginya kita minta maaf. Namanya kita manusia, punya kesalahan hal yang wajar. Tapi bagaimana kita tidak mengulangi lagi kesalahan? Ya. Kita harus belajar para Buddha, para bodhisattva dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, mari dalam kehidupan ini dengan sepenuh hati kita harus menjaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, dimanapun Anda berada. Mungkin orang lain mencelakai kita, mengejek kita, jangan dipikir. Ya. Biarkan angin berlalu. Ya. Yang penting kita harus mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita harus mengatur diri sendiri. Hal yang wajar, kita ketemu berbagai manusia, berbagai sifat, berbagai karakter. Ya. Apalagi kalian banyak ketemu orang, ya, berbagai macam. Bagaimana kita menyikapi? Sama, sudah banyak ketemu berbagai macam orang, ya. Tapi bagaimana kita harus menyikapi? Kalau kita marah-marah menghadapi, yang ada emosi, ribut, ngapain? Buang-buang energi. Ada kita bagaimana menyikapi? Apa kita harus tanggapi atau didiamin? Nah, ada waktunya kita diamin aja dan kita tanggapi. Kita harus memahami orang. Kayak contohnya orang gila, ngapain kita layani? Ya,
nanti kita jadi 11-12, ya kan? Nggak usah dilayani, abaikan, biarkan. Namanya manusia, kesadarannya lama. Ya. Kalau ada orang yang benar-benar mau konsultasi, mau tanya, kita layani dengan supaya. Apalagi makanya saya Buddhis yang luar biasa, ya. Kayak Buddha, Bodhisattva. Kita harus menilai nilai-nilai luhurnya, bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita belajar dari nilai luhur Wansi Pusat yang mau asih, kasih sayang, para Buddha, para Bodhisattva, tentang nilai-nilai luhurnya, bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang untuk proses untuk mencapai tujuan tidak mudah, tapi bagaimana kita harus praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mencapai tujuan, punya cita-cita, butuh perjuangan. Kayak sama, punya bangun sampai tujuan, pondasinya harus kuat, bangunannya harus bagus, baru bisa bertahan. Demikian pula kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia harus jadi cerminan untuk keluarga kita, orang sekitar kita, jadi contoh. Ya. Mungkin ada teman yang kurang baik, kita ingetin. Kalau nggak mau, ya sudah, kita jangan usah pusing-pusing. Yang penting kita sudah mengingatkan. Namanya kita manusia, makhluk sosial. Ya. Ada temannya kurang baik, kita ingatkan. Kalau kita dikasih saran, dikasih kritik, harus terima kasih. Jangan malah sakit hati. Kebanyakan pada umumnya sakit hati. Kalau kita dikritik orang, kasih saran, terima kasih. Karena apa? Karena dia perhatian kepada kita. Coba kalau kita sudah diam, mau salah, mau benar, sudah gak ada yang perhatian. Banyak orang seperti itu. Saya harus sekali, 2 kali, 3 kali saya sudah ingatkan, kalau sudah mau silakan, masa bodoh. Karena apa? Udah gak bisa dirubah. Memang tidak mudah merubah orang lain, tidaklah gampang. Coba yang punya anak, didik anak berapa kali kita ngomong berulang kali, gak dengar, ya kan? Sampai mama papanya emosi. Itulah mendidik orang itu tidak mudah. Maka dari itu kita masih ada kesempatan, ada nafas detik ini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang lalu sudah berlalu. Yang penting saat ini dan ke depan. Karena masa lalu tidak dapat kita lupa. Kalau masa saat ini dan ke depan bisa kita lupa. Karena masa yang akan datang ditentukan adalah masa saat ini. Yang lalu sudah berlalu. Kalian sebagai manusia harus bisa memanusiakan diri sendiri, bisa memanusiakan orang lain. Jangan sampai maaf kita menghina orang, ya, mengejek orang. Toh kita tidak tahu kehidupan. Mungkin maaf aja, saat ini kita ejek dia, suatu saat dia menjadi orang, ya kan? Menjadi manusia yang berhasil. Kita tidak paham. Maka dari itu kita harus belajar. Jangan sampai mulut ini melukai perasaan orang, melukai hati orang. Karena apa? Mulut ini luar biasa. Kalau kita menyakiti hati orang lain, kalau orang itu luka batin, luka hati, bagaimana perasaan? Ya. Sangat sulit kalau sakit batin.
Kalau sakit jasmani bisa diobati, kalau sakit batin bisa diobati, tapi butuh proses yang lama. Karena batin tidak kelihatan, kalau jasmani kelihatan. Ya. Coba kalau kita sakit, kasih obat selesai. Kalau batin tidak. Psikologi, psikolog, ya. Maka dari itu ingat, kita masih ada dalam kehidupan ini, harus baik-baik menjadi manusia. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk sosial, banyak berbagai ketemu orang, kita bisa belajar kepada banyak orang. Kita belajar bukan di sekolah, justru kita belajar di dalam kehidupan. Universitas kehidupan itu luar biasa. Kalau di dalam sekolah cuma teori, ya kan? Kalau dalam kehidupan masyarakat, inilah kenyataan dalam hidup. Baru kita menyadari inilah kehidupan. Contohnya, waktu kita kecil, kita cuma happy, main, ya. Setelah dewasa, baru mengerti bahwa hidup itu luar biasa. Butuh perjuangan. Sama saya waktu kecil dikasih tahu ya. Setelah dewasa mengerti kehidupan, ternyata benar apa yang dikatakan oleh para guru-guru, orang tua. Inilah proses kehidupan. Namanya anak-anak masa bermain. Setelah dewasa masa belajar. Setelah dewasa inilah kenyataan dalam hidup. Baru kita memahami berapa pentingnya kehidupan. Semua manusia waktu sama, ya. Tapi di tangan setiap manusia berbeda. Ada waktu yang setiap hari cuma lewati, ya, bermain-main, tidak ada hasil. Ada yang waktu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, sampai kurang waktu kerja sampai lembur, hasilnya beda. Coba kalian bisa renungkan, ya. Kalian sudah dewasa semua, mengerti kehidupan. Kehidupan ada di tangan kalian semua. Para Buddha, para bodhisattva, para guru hanya menunjukkan jalan. Contohnya kayak kita mencapai pantai seberang, melewati lautan, ya. Kita kan harus melewati, menyeberang. Ada ombak besar, kecil, sedang. Inilah kehidupan. Kadang kita bahagia, kita sedih, semuanya kan berlalu. Kita nggak boleh melekat masa lalu, ya. Apalagi melekat yang tidak baik, yang jelek. Ngapain? Sampah kita bawa terus, apa tidak capek? Kayak kesel. Contohnya kita benci dengan orang lain. Ngapain kita beban seperti itu kita bawa terus? Gak usah. Kita harus melepas. Belajar melepas dari hati kita. Maka dari itu inilah kesempatan kita memperbaiki diri, ya. Waktu sangat penting sekali, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia, ya. Karena kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, kapanpun bisa terjadi. Maka dari itu dalam kehidupan ini, mari kita bersama-sama belajar Buddha Dharma, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian dapat mencapai apa yang Anda inginkan dalam kehidupan ini. Yang kalian dalam hidup ini semua mempunyai keinginan yang baik. Tetapi bagaimana kita merealisasi keinginan itu? Butuh perjuangan. Contohnya kalian di rumah tangga, besarin anak, ya, didik anak sehingga anak menjadi anak yang berguna, bermanfaat, berhasil, butuh perjuangan. Ada sebagai orang tua bekerja
Dia sampai malam tidak mengelola demi siapa? Demi orang yang ada cinta, demi keluarga, demi anak. Maka dari itu kita harus bersama-sama berjuang. Buddha, Bodhisattva butuh perjuangan. Ingin menjadi orang yang berguna harus berjuang. Kalian ingin menjadi manusia berhasil, bisa menolong orang, butuh perjuangan. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya kerja, kerja. Jangan sampai Anda mau aja, tidak mengenal Allah. Mumpung masih muda, mumpung masih tua, ya. Semua ada batasnya. Kita memang kuat, tapi kalau terus-terusan pasti akan hancur. Tubuh kita juga ada waktunya istirahat. Kerja ada batasnya. Kalau Anda bisa manajemen waktu, kalian akan bahagia. Kayak sebenarnya manusia, kita ada di 24 jam. 8 jam kita kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sama kemari. Cukup. Kalau kita mempunyai keinginan yang berlebihan, ya, contohnya, kemarin ada kejadian, mungkin kalian sudah tahu semua, ya, yang bunuh diri, keinginan yang berlebihan, keserakahan, ya, keserakahan dalam hidup. Ternyata beda dengan kenyataan. Keinginannya tidak tercapai. Anggapannya dengan main, ya, pinjam uang bisa lebih cepat. Ternyata berbeda. Ya, keinginannya tidak tercapai. Malah dengan mengambil jalan yang salah, mengakhiri hidup. Ya kalau dirinya sendiri, kalau ngajak orang, banyak orang, berapa besar karma buruk. Coba maaf, kalau anaknya suatu saat kalau hidup jadi manusia berguna, berhasil, berapa besar. Kalau kita tidak tahu kehidupan manusia, kehidupan orang, ya. Kita punya keinginan wajar, kita punya cita-cita manusia. Siapa yang hidupnya tidak mau maju, semua mengharapkan maju. Tetapi bagaimana prosesnya yang benar? Cari mata pencaharian yang benar, ya. Jangan sampai Anda salah jalan. Kedepannya mengakhiri hidup selesai, tidak. Sudah bertobat, tidak ada artinya, sudah terlambat. Ya. Hanya jalan ke sana kemari, tidak ada yang menolong. Bagaimana kesedihan, ya. Sangat sedih sekali. Nah, dari itu ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jangan sampai kita mempunyai pandangan salah dalam hidup. Tapi sekarang memang udah zaman. Karena batin manusia sangatlah tipis, sangat lemah. Maka dari itu dengan mengambil jalan yang cepat itu tidak gampang. Kita sebagai Buddhis, lain sebagai manusia tidaklah mudah, tidak gampang. Kita sudah manusia, lahir dari manusia, harus bersyukur. Kita tidak bisa lahir di keluarga. Yang penting kita sudah lahir di dunia ini, kita harus manfaatkan kehidupan. Ya, jangan sia-siakan kehidupan. Saya akhir hari ini banyak berita yang tidak baik. Bunuh diri. Tadi saya ke Heaven, baru umur 22, ada yang bunuh diri. Cewek. Makanya, karena apa? Batinnya, badan manusia tidak kuat.
lihat lingkungan masyarakat, apalagi zaman sekarang hidupnya bukan manusia lagi, dunia maya, ya. Jadi dunia maya. Maka dari itu kayak main game boleh main, tapi ada sebatas, ya. Boleh main, tidak apa-apa. Namanya itu maaf, ada buat hiburan. Orang udah jenuh kerja buat hiburan main game. Yang penting kita harus ada batas, jangan sampai melewati. Nanti ujung-ujungnya apa? Sakit badan kita, sakit jasmani kita, batin kita. Maka dari itu semua apa yang terjadi dalam hidup ini tergantung kita, tergantung manusia, ya. Maka dari itu dalam kehidupan ini mari kita bersama-sama mengisi kehidupan sehari demi sehari dengan sebaik-baik, hidup dengan penuh kesadaran. Kita sudah lahir sebagai manusia, harus bisa manusia yang berhasil. Ingat, hidup itu nyata, susah senang pasti berbeda. Kita harus menjadi manusia yang berhasil. Setidaknya kita lebih baik saat sekarang daripada yang dulu, ya. Jangan dibandingkan dengan yang lain, karena karakter latar belakang manusia yang lain dari kita berbeda. Bandingkan diri kita yang dulunya seperti apa, sekarang jadi apa. Kalau orang lain kita bandingkan yang baik-baik, yang gak baik terus dibandingkan. Orang lain bisa itu untuk memacu kita lebih semangat lagi, ikuti. Karena kita sebagai manusia bisa belajar dari berbagai macam, ya, berbagai orang kita bisa belajar. Kayak kita lihat di jalanan, anak-anak kecil sudah cari duit, ya, kita sudah bersyukur. Kita nggak seperti dia, ya, yang perjuangan hidup, jualan demi makan, demi kelangsungan hidup. Maaf, tinggal pun tidur itu ya di rumah, hanya di jalan, ya. Coba kalau kita bisa memilih, nggak mau menilai sebagai itu, tapi kenyataan maaf aja, mungkin sudah terlalu nyaman, dia nggak mau berusaha sampai gede pun seperti itu, jadi gagal. Ya. Contohnya depan sini kan banyak, kita bisa belajar macam-macam orang, apalagi mangga besar. Katanya sudah duniawi mangga besar, ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar kehidupan yang sebaik-baiknya. Dimanapun Anda berada, selalu belajar, ya. Kita belajar kepada siapapun. Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita contoh. Mari acara kebaktian kita tutup. Komitmen.